Dan pemirsa, saat ini saya sudah kedatangan satu orang lagi tamu di studio Anyus TV, yaitu kuasa hukum dari Rumah Sakit Elizabeth, Azas Tigor Nainggolan. Selamat sore, Bang Azas Tigor Nainggolan. Selamat sore, Bung. Apa yang Anda lakukan, Rumah Sakit Elizabeth lakukan terhadap 100 lebih anak yang diduga menggunakan vaksinnya adalah vaksin palsu? Ya, jadi gini, di kami itu menurut pendataan sementara dari periode vaksinasi 2 November sampai 1 Juli 2 November 2015. 15 sampai 1 Juli 2016 itu ada 125 anak Dari yang mana Anda kemungkinan terpapar. Oke, dari mana Anda memastikan bahwa penggunaan vaksin palsu itu adalah sejak 2 November 2015 jadi hingga 2016? 1 Juli. 1 Juli. 1 Juli 2016. Jadi karena kami mulai membeli vaksin Pediasil ya dari CV Aska Medical itu mulai tanggal 2 November. Kenapa harus beli dari CV tersebut? Nah, jadi sebelumnya 6 bulan sebelumnya itu ada statement dari salah satu produsen vaksin kosong Pediasil ya. Nah, 1 bulan berikutnya CV Aska Medical mengirimkan surat penawaran kepada kami, ya mengirimkan surat. Kami nggak gubris karena masih ada stok vaksinnya. Ya. Nah, tapi sampai Oktober kami kontak kemana ke tempat pembelian biasa kami beli, vaksin kosong semua. Apakah sebelumnya manajemen Rumah Sakit Elizabeth yakin dengan kredibilitas CV Aska? Persoalan kredibilitas penjual atau distributor itu bukan di kami, bukan di rumah sakit. Tapi bukankah itu rumah ada sakit memastikan vaksin yang dijual adalah vaksin asli? Nggak bisa, itu nggak bisa kelihatan. Jadi kalau dokter, artinya rumah sakit pun juga tidak bisa memastikan. tidak bisa. Dokter paling hanya tahu gini, dokter lihat nih botol ini ya, oke botolnya, dia hanya lihat expirednya kapan, bentuknya masih tertutup atau tidak, itu aja. Isinya dia nggak tahu itu asli atau palsu, gitu. Nggak bisa karena memang mirip betul gitu loh, ya. Dan botol yang dipakai kan botol bekas. Nah jadi ini soal, jadi kenapa kami membeli? Karena memang kosong kondisinya vaksin Pediasil pada saat itu. Meskipun gitu Anda loh. juga mengetahui bahwa CV Aska itu bukanlah distributor resmi. Bukan. Kita nggak tahu itu resmi atau tidak. Karena kan kita harusnya diberitahu oleh Kementerian Kesehatan ya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. Ini loh distributor yang sudah punya izin. Harusnya begitu. Apakah CV Aska termasuk? Gitu loh. Apakah CV Aska termasuk dalam distributor resmi? Distributor resmi. Belakangan baru tidak masuk. Artinya kalau kasus ini tidak terbongkar, Tidak Pak Azhar, ketahuan. Pihak Rumah Sakit Elizabeth Oh tidak iya, tahu barang tidak itu ketahuan. adalah barang palsu. Dan Seperti saya itu. yakin bukan cuma CV Aska. Banyak lain yang lagi. Sesungguhnya Elizabeth punya standar pembelian atau tidak seperti itu? Kami punya SPO, ya, standar prosedur operasional. Kita punya SPO ketika pembelian. Itu ada langkahnya dari pengajuan, pengadaan segala macam itu ada. Termasuk track record perusahaan penyedia vaksin. Kalau track record kami kan kebiasaan saja. Selama ini kan misalnya kami biasa beli dari Bio Farma, Indofarma, APL segala macam. Ya. Jadi bagian pengadaannya ke sana. Nah, ini karena sudah kemendesakan kan rumah sakit harus ready untuk tapi bukan berarti pelayanan. mendesak dengan menggunakan barang-barang yang tidak asli seperti Kami itu. nggak tahu. Kami nggak tahu. Sementara kan namanya vaksin itu kan ada masa waktu. Nggak boleh anak itu lewat usia kan untuk imunisasi. Kan nggak bisa ditunda. Apakah ada keterlibatan dari dokter ataupun perawat di Rumah Sakit Oh, Elizabeth? sampai sejauh ini saya sudah audit tidak ada. Jadi ini murni karena Ini ada murni kami masalah. kecolongan. Ya, tertipu. Ya, tertipu. Kami tidak tahu harusnya kan begitu ribut oleh teman-teman media. Tanggal 29 Juni itu kami tarik semua vaksin. Mengatakan ini Aska tidak resmi. Kami tarik tuh. Semua. Tadi siang sudah kami serahkan ke Bareskrim sebagai bukti. Kan kami baru diaudit nih tadi siang. Ini baru selesai. Baik. Gitu. Pak Agus, tadi ketika Anda ke DPR, apakah juga ada perwakilan dari korban di Rumah Sakit Elizabeth? Kalau yang tadi itu perwakilan ada 2 rumah sakit, Harapan Bunda dan Mutiara Bunda yang Ciledug ya. Ciledug ya. Jadi dari rumah sakit yang lain tidak ada, tapi hanya 2 rumah sakit itu. Sepertinya kan yang agak masalah itu adalah Rumah Sakit Harapan Bunda. Tetapi nanti hasil dari pertemuan dengan DPR tersebut akan menjadi standarisasi bagi penanganan korban di seluruh rumah sakit. Seperti itu kan? Ya benar, kan DPR tidak mungkin per case ya. Jadi secara global akan mengambil satu kebijakan untuk secara global. Karena kan menurut yang kami dengar tadi itu ada 9 provinsi yang masih dalam penyelidikan. Dan setelah nanti keluar atau vaksinasi ulang dilakukan, selanjutnya apa yang Anda tuntut dari permasalahan ini, Pak Agus? Kami kira kan kalau kami korban, kami kan tidak paham dengan masalah hukum. Yang kami pahami adalah bahwa anak kami ini terjamin. Artinya vaksin palsu dampaknya apa? Itu aja. Kalau dari segi hukum biarkanlah
pihak hukum yang ini, dalam hal ini Barreskrim yang akan menindaklanjuti. Sudah pernah diperiksa oleh Barreskrim sebagai saksi dalam kasus ini? Belum pernah sampai saat ini, belum. Baik, Pak Tigor, ketika dalam pertemuan dengan Barreskrim tadi, apa saja yang dipertajam oleh Barreskrim untuk menguak kasus ini sesungguhnya? Jadi gini, semenjak diumumkan 14 rumah sakit itu baru tadi kami diperiksa. Oke. Ya, jadi ini kan sebuah kelucuan menurut kami ya, dan itu sangat meresahkan para keluarga pasien tentu. Ya, tidak ada informasi yang benar gitu ya ke pasien, recovery seperti apa gitu, nggak jelas mekanisme penyelesaian seperti apa, simpang siur. Nah, tadi akhirnya datanglah Satgas ya, ada dari Barreskrim Mabes Polri dan juga dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, itu mereka mengevaluasi, mengadut mekanisme pembelian obat. Alur kerjanya Alurnya seperti apa? Itu udah, terus mereka minta struktur pembayarannya, pembelian asli ya, semua sudah kami kasih, data-data anak sudah kami kasih semua, termasuk tadi begitu tanggal 29 Juni kami dengar ada vaksin palsu, 29 kami tarik semua vaksinnya, ada yang dari Aska, ada yang dari yang lain gitu ya, karena kami udah takut, tadi kami kasih. Gitu. Jadi mereka juga tadi sudah keliling rumah sakit Santa Elizabeth Kota Bekasi gitu ya, melihat seperti apa. Gitu. Jadi kedua juga mereka menyusul sampai ke pembuangan limbah medisnya. B3. Ya B3 soalnya kan itu kan. Nah, karena kan awalnya juga dari situ kan. Gitu. Nah, kan dicek mana kerjasamanya antara rumah sakit dengan pengelola limbah. Nah, itu juga dicek semua. Dan Anda memastikan sebelum November 2015 pihak Rumah Sakit Elizabeth tidak membeli vaksin selalu membeli vaksin dari distributor resmi. Kalau yang dikatakan ini kan baru Aska nih. Baru Aska. Ya baru Aska. Kalau Aska ya periodenya cuma 2 November sampai ini. Tapi kami menduga harusnya ini diperiksa tuntas. Ini persoalannya bukan cuma ini. Jadi harapan kami adalah satu tadi dikatakan keluarga pasien, segera cepat Menteri Kesehatan atau pemerintah Indonesia kebijakannya seperti apa? Apakah sebelum November 2015 Rumah Sakit Elizabeth juga pernah membeli vaksin dari distributor, bukan distributor? Oh, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita kan baru dapat datanya kemarin-kemarin dari Kementerian Kesehatan, mana distributor yang punya izin edar atau penjualan, gitu loh. Nah, salah satu tuntutan dari Pak Agus dan teman-teman ke DPR tadi adalah dilakukannya pemeriksaan secara medis terlebih dahulu sebelum disuntik kembali oleh vaksin yang asli. Apakah Rumah Sakit Elizabeth bersedia melakukan hal itu? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tadi juga kami kan sudah rapat ya di Kota Bekasi bikin satgas. Karena kan lambat ya dari pemerintah pusat kan. Benar. Makanya mereka ini sampai resah ngadu ke DPR itu bagus. Ya harus itu. Karena ini kan mekanisme kami rumah sakit nggak boleh bikin apa-apa. Mau bikin vaksin nggak boleh. Gitu. Jadi prinsipnya kami mendukung recovery-nya ya. Kalau dibilang vaksinan oke, check up oke. Nah ini kan perlu diatur mekanismenya supaya lebih terjamin lagi gitu loh. Jangan sampai kena masalah 2 kali. Artinya bagi pemirsa atau bagi orang-orang ratusan anak yang menjadi tanda kutip terduga korban terpapar ini yang menonton acara Anyus Petang hari ini, mereka akan langsung datang ke Rumah Sakit Elizabeth untuk segera dilayani. Kalau yang memang imunisasi di Rumah Sakit Santa Elizabeth Kota Bekasi, kami sejak Jumat minggu lalu sudah buka posko. Oke. Jadi sudah datang sampai tadi sudah 415 posko orang. Hanya sekedar untuk mendaftar terlebih dahulu? Bukan, untuk tanya, saya masuk nggak dalam kategori nih, anak saya misalnya. Periode suntiknya kapan? Gitu, mereka bawa buku imunisasi segala macam gitu ya. Terus kalau yang 125 anak ini sudah kami telepon, kami jelaskan, oke kami nunggu gitu loh. Ya, jadi itu. Nah, tinggal menunggu nih kebijakan arahan dari pemerintah seperti apa nih. Ini juga bikin panik keluarga loh. Gitu loh, ini yang penting gitu loh. Nah, kedua, saya pikir perlu tuntas ini ya, hak warga negara untuk mendapatkan obat yang benar. Ya itu kan dijamin oleh Undang-Undang Kesehatan. Karena bisnis rumah sakit tentunya adalah bisnis kepercayaan dari pasien dengan rumah sakit dengan dokter. Ya sekarang kita mau ngomong apa juga rumah sakit, keluarga pasien nggak bakal percaya. Baik, Pak Tigor terima kasih, Pak Agus juga terima kasih. Kita tutup pengen masalah ini tuntas secara menyeluruh dan tidak ada lagi kasus seperti ini terjadi. Terima kasih Pak Tigor dan Pak Agus.